Salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan ini kita akan berbincang tentang kodrat manusia. Seperti yang teman-teman ketahui, seperti yang teman-teman lihat di layar, bahwa kalau kita berbicara kodrat, berarti kita seakan-akan berbicara tentang bahwa manusia ini tidak memiliki daya dan upaya. Manusia ini digerakkan oleh satu kekuatan di luar sana yang kemudian kita tidak punya kemampuan untuk mengendalikan, tidak punya kemampuan untuk menghendaki sesuatu karena segala sesuatu ini sudah digariskan. Tapi mari kita akan diskusi lebih lanjut tentang hal itu. Yang pertama, kita perlu memahami skema bagaimana kodrat manusia. Manusia ini dilihat sebagai makhluk yang monoplural, ya. Monoplural ini kita bisa melihat bagaimana manusia memiliki berbagai jenis baik sifat, ya, susunan, kedudukan, ini berbagai macam, tetapi mono, sifatnya ini satu. Artinya berbagai hal yang dilekatkan pada manusia itu meskipun berbeda-beda tetapi menjadi satu kesatuan. Bagaimana pemetaannya? Maka seperti yang ada di layar. Yang pertama, kalau kita lihat dari sisi susunannya, bahwa manusia ini memiliki jiwa dan juga raga. Dari jiwa kita bisa melihat cipta rasa karsa, dan dari jasmani kita bisa melihat manusia dari aspek organis, dari aspek anorganis ataupun animal, ya. Tapi animal ini saya pikir masih kurang tepat itu digunakan apa namanya istilahnya untuk menggambarkan substansi dari raga. Tapi it's okay karena pada dasarnya ada beberapa ilmuwan yang menyebut manusia itu sebenarnya binatang yang berpikir dan seterusnya. Yang kedua, dari sisi sifatnya, maka manusia ini memiliki keinginan sebagai makhluk yang memiliki privasi sebagai individu, tapi di sisi lain manusia juga memiliki kemauan untuk berkoloni, berkelompok, ya. Dan dari sisi kedudukannya, ini manusia ini bersifat mandiri, independen, dan dia punya punya kemampuan untuk berpikir dan menentukan arah dari tujuan hidupnya. Tapi di sisi lain, manusia harus bergerak pada garis yang sudah ditetapkan oleh oleh penciptanya, ya. Jadi ini adalah satu dualitas, ya. Kita bukan bicara tentang dualisme. Kalau dualisme artinya dua hal yang bertentangan, tapi kalau kita dualitas, kita lebih berbicara tentang ada dua hal yang kemudian bisa disatukan, ya. Yang kemudian mengerucut pada manusia sebagai makhluk monoplural. Oke, selanjutnya kita akan coba menguliti satu persatu. Menurut plural sendiri, kalau teman-teman lihat definisinya, bahwa makhluk yang memiliki banyak unsur, seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya, tetapi merupakan satu kesatuan yang utuh. Artinya eh, berbagai jenis sifat, ya, kedudukan, seterusnya, itu adalah satu bagian dari kodrat, ya. Hanya saja berbeda kategorisasinya. Tetapi dari semua itu mengerucut bahwa manusia itu sebagai makhluk yang majemuk tunggal, memiliki berbagai unsur kodrat, tetapi semuanya masih melekat satu dengan yang lain, masih bergantung satu sama lain. Yang pertama, berdasarkan susunannya, manusia terdiri dari jiwa dan raga, ya. Jiwa meliputi unsur cipta rasa, karsa, dan seterusnya yang tidak nampak, ya, secara fisik, tetapi kemudian bisa kita rasakan, yang menentukan bagaimana manusia itu. Kalau kita melihat ada istilah inner beauty, ada istilah karisma, dan seterusnya, itu adalah apa yang disebut sebagai apa jiwa atau unsur penting dari kedirian. Selain fisik, itu adalah non fisik atau kita menyebutnya jiwa, yang mana sifatnya ini abstrak dan abadi, ya. Tetapi bukan berarti abstrak ini stagnan. Nah, karena jiwa ini akan berkembang, ya. Bergantung dari apa? Bergantung dengan pengetahuan yang didapat, ya. Bergantung dari pengalaman dan seterusnya. Yang hakikatnya jiwa ini yang menjadi daya hidup, ya, yang menghidupi satu raga, yang membuat manusia itu bisa berpikir lebih jauh, yang kemudian membuat manusia ini mampu memanfaatkan fisiknya dengan
efektif dan efisien yang membuat apa namanya manusia ini memanfaatkan aspek apa namanya raganya ini menjadi satu eh, individu makhluk yang powerful. Nah, ini adalah hakikatnya yang bersifat eksistensial, tapi tidak hanya dari kehadiran diri. Ya, sumbernya dari mana? Sumbernya adalah dari akal, dari rasa, dari hati, dari kehendak. Ya, seringkali kita membicarakan hati, ya, jatuh hati. Padahal sebenarnya kalau kita melihat organ tubuh manusia, ya, kita melihat bagaimana atau dalam bahasa Inggris hati itu ya jantung sebenarnya seperti itu. Ada organ namanya hati, tetapi hati itu hanya satu 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 apa ya komponen dari biologis kita yang kemudian memiliki berbagai hal yang bersifat kejiwaan. Kita bisa merasa empati, sensitif, ya, kita bisa menangis. Menangis itu adalah satu hal yang sifatnya biologis yang bisa dilihat oleh indera, tetapi hal itu dimulai dari kejiwaan. Ya. Itu adalah satu hal yang menghidupi bagaimana raga ini kemudian bisa dilihat secara utuh ini dari aspek kejiwaan. Nah, sumbernya dari akal, dari bagaimana kemudian kita lihat perkembangannya dari masa ke masa, dari fase kecil menuju dewasa sampai lansia. Ya, kemudian akal ini akan dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal, ya. Internal artinya dari dalam diri kita, bagaimana bahwa manusia itu punya kemampuan untuk berinteraksi dengan dirinya sendiri, mengevaluasi apa yang menjadi pengalaman mereka, tapi juga di sisi lain mereka juga punya kemampuan untuk bersosialisasi. Mereka punya kemampuan untuk bagaimana memanfaatkan dirinya sebagai individu ini menjadi atau memiliki popularitas di dunia sosial dan seterusnya. Dan yang kedua, peran atau fungsinya sangat besar bagi hidup dan kehidupan manusia. Ya, artinya eh, individu ini hanya mengandalkan diri, maka di situ tidak ekstensif, ya, tidak berkelanjutan, ya. Yang membuat manusia itu dikenang itu bukan karena fisiknya, tapi kita sering mendengar pahlawan itu dikenal karena jasanya. Artinya ada satu peristiwa-peristiwa yang kemudian menjadi memori kolektif kita bersama, yang kemudian mengingatkan bahwa orang itu dengan akalnya, ya, dengan kehendaknya dia menghendaki sesuatu yang kemudian membuat kita ini terkenang, bukan karena fisiknya yang kuat, tapi karena pemikirannya yang cemerlang, ya, memiliki idealisme tertentu. Lah, itu adalah peran dari bagaimana jiwa ini satu hal yang sangat penting. Kemudian rasa, kemudian ada lagi kehendak, ya, yang mana manusia itu memiliki motivasi yang mendorong untuk melakukan atau berbuat sesuatu sesuai keinginan. Nah, ini adalah hal-hal yang meliputi atau yang termasuk dalam unsur jiwa. Sebaliknya, eh, terkait raga atau jasa, ini sifatnya lebih ke fisik, materi, bisa diraba dan dirasa. Yang pada hakikatnya ini kita mengacu pada satu hal yang bersifat realitas dari eksistensi manusia di dunia secara fisik. Ya, seringkali manusia mempertanyakan apa namanya gagasan-gagasan itu ketika dia tidak menghadirkan siapa sosoknya ini, maka seorang akan mencari. Kenapa? Melalui diri yang secara fisik ini kemudian manusia bisa membentuk satu simbol-simbol tertentu, ya, ada nama dan seterusnya. Itu adalah bukti dari kehadiran fisik itu juga menjadi hal yang penting juga selain jiwa, seperti itu. Unsur-unsurnya badan ya terdiri dengan organis, anorganis, ya. Ada unsur-unsur yang kemudian eh, bisa tersusun dan menjadi satu kesatuan yang saling berhubungan, ya. Ada misalnya kita bicara tentang apa urat nadi misalnya berkaitan dengan saraf, saraf berkaitan dengan otak dan seterusnya. Dan anorganis ini tentunya ada bagian-bagian yang berdiri sendiri secara fungsional.
Yang kedua, kita berbicara kodrat ini berdasarkan sifatnya. Maka yang pertama, manusia ini bersifat individual, ya, yang mana setidaknya manusia itu memiliki ciri khas, ya, memiliki kehendak pribadi yang kemudian pasti antara satu orang dengan yang lain ini memiliki satu kehendak atau keinginan yang mungkin berbeda-beda, meskipun pada dasarnya bisa dikategorikan kehendaknya ini menuju pada motif seperti apa, tetapi inilah kekhasan manusia bahwa ada satu hal yang kemudian tidak bisa digeneralisir. Maka ada istilahnya Freistein, ya, dalam istilahnya Weber, seorang pakar ilmu sosial, bahwa manusia itu perlu difahami secara utuh dari aspek individualnya karena keunikannya. Dan yang kedua ada emosi. Jadi manusia juga memiliki tingkat emosional yang berbeda-beda, ya, dengan yang lain, memiliki kebutuhan, memiliki privasi. Nah, sebagai makhluk individu, ya, kita seringkali berbicara tentang hal-hal yang private gitu, ya. Ada hal yang bisa disampaikan ke publik dan ada hal yang ingin kita nikmati sendiri. Nah, ini adalah bagian dari manusia itu bersifat individual. Di sisi lain, makhluk sosial seperti manusia ini juga memiliki kebutuhan kolektif, ya, untuk berkelompok, berkoloni, membangun solidaritas, ya, bersekutu dan seterusnya. Artinya hal-hal yang sifatnya kolektif ini menjadi satu kebutuhan yang ternyata tidak bisa dihindarkan ketika manusia itu bertemu dengan manusia yang lain. Selama manusia ini terus dilahirkan, selama manusia ini keberadaannya ini uh, selalu bertambah, selalu berkembang, ya, maka hal itu akan selalu memunculkan kebutuhan-kebutuhan baru, ya, baik individu maupun sosial, ya, tergantung pada tingkat pengetahuan dan perkembangan dari peradaban itu sendiri. Jadi kebutuhan-kebutuhan sosial, kebutuhan-kebutuhan individual ini tidak selamanya stagnan, ya. Ketika kita bertambah usia, maka kebutuhan-kebutuhan individual kita juga kemungkinan besar akan berubah. Kebutuhan sosial kita juga akan berubah. Makanya ada mungkin anak-anak muda yang bilang, misalnya ketika pada awal-awal perkuliahan kita semua suka sekali berkumpul bersama, ya, tapi kemudian seiring bertambahnya semester, misalnya teman itu rasanya semakin mengkerucut, semakin orang-orang yang memiliki kesamaan sama kita, orang-orang yang bisa mengerti kita, sehingga seakan-akan pertemanan itu kemudian seperti seleksi alam gitu, ya. Nah, ini adalah satu satu contoh dari bagaimana kemudian manusia sebagai makhluk individual dan sebagai makhluk sosial ini selalu berdinamika gitu, ya, dan akan selalu berubah, ya. Kemudian yang ketiga, kita bisa lihat kodrat itu dari kedudukannya, di mana kalau kita berbicara tentang kedudukan, maka ada kedudukan manusia itu dari sisi vertikal dan dari sisi horizontal. Yang pertama, kita berbicara tentang hubungan dengan horizontal, tetapi kita batasi pada aspek yang sangat mikro, yakni individu sendiri, tidak berhubungan dengan yang lain, ya. Maka manusia itu memiliki satu kebebasan dan kemerdekaan untuk menentukan hidupnya, ya, di mana melalui kerangka logika ini yang menjunjung tinggi rasionalitas, kita sebagai manusia selalu punya keinginan untuk merasionalkan berbagai hal, ya. Kita sebagai manusia itu punya keinginan bahwa semua harus bisa dicerna oleh akal. Itu adalah ciri khas manusia sebagai pribadi yang merdeka, yang dipasrahi oleh akal, dipasrahi akal oleh Tuhannya, sehingga harus dipisahkan antara aktivitas akal dengan aktivitas ketuhanan. Nah, ini ada satu pendekatan yang sangat menarik. Rasionalitas dan kemampuan berpikir manusia itu menjadi kunci sekaligus, ya, mendefinisikan manusia ke dalam berbagai istilah. Kita mengenal manusia itu sebagai sapiens, kita mengenal sebagai animal simboliku, yang mana manusia itu adalah seperti hewan-hewan yang selalu menciptakan simbol-simbol yang kemudian memunculkan apa yang disebut bahasa, apa yang disebut budaya, apa yang disebut kekuasaan dan
terusnya itu adalah bagian dari animal symbiosis. Nah, kemudian zon politikon, ya artinya manusia itu akan selalu berkontestasi. Itu kodrat manusia bahwa manusia itu tidak akan bisa selamanya itu bekerja sama dengan baik karena pada fase masa-masa tertentu ya, Aristoteles percaya bahwa manusia ini adalah manusia yang haus akan kekuasaan sehingga dia akan berpolitik ya, berpolitik tidak hanya berbicara tentang politik praktis tetapi juga dalam kehidupan sosial kita selalu mencoba bagaimana memposisikan bahwa individu itu memiliki daya tawar yang lebih tinggi untuk mendapatkan hal yang lebih tinggi dari yang lain, ya, menguasai hal yang lebih banyak dari yang lain itu adalah kodratnya manusia. Seperti itu. Kemudian kita berbicara juga tentang hubungan vertikal yang mana manusia ini adalah satu makhluk yang ya seperti yang ada di tampilan gambar di slide pertama. Manusia ini adalah makhluk Tuhan yang kemudian jika kita telisik bahwa kita sebagai manusia dari dimensi vertikal, maka kita sebagai ciptaannya ini ya kita hanya menjalankan apa yang sudah ditakdirkan kepada kita sebagai manusia. Manusia mula-mula ada, ya lahir, kemudian kita eksis sementara dengan berbagai logika kita, dengan kemampuan kita sebagai zon politikon. Tapi kemudian nanti pada masa tertentu kita akan ditarik kembali, ya nyawa kita, jiwa kita, dan hanya tersisa raga itu kemudian uh, dilihat sebagai satu makhluk Tuhan, satu keniscayaan. Kita akan kembali kepada Pencipta dan semua hanya bersifat sementara, ya, dan semua telah diatur, ya, sebagaimana kita kemudian misalnya sebagai umat Islam dalam Al-Quran dijelaskan bagaimana proses manusia itu sebelum dilahirkan sampai kemudian kita kemudian diberikan satu pelajaran, ada satu kehidupan lain yang lebih 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 sustain, ya, lebih sustain daripada apa yang kita jalani sekarang di dunia. Nah, sehingga apa yang telah diperbuat oleh manusia ketika di dunia ini harus dipertanggungjawabkan kepada Tuhan. Nah, ini adalah yang kemudian membuat manusia itu berlomba-lomba uh, untuk melakukan kebaikan, ya. Ini sebenarnya esensi dari kenapa melihat manusia dari dimensi vertikal ini penting untuk menjaga tatanan ini agar selalu dalam kondisi yang baik, ya. Seperti itu. Dan kemudian manusia ini menjadikan ibadah sebagai simbol, ya. Kita itu tidak bisa menyentuh hal yang sifatnya non material, ya. Tetapi kita sebagai manusia yang mampu melahirkan produk budaya bisa menciptakan satu simbol-simbol tertentu yang kemudian uh, bisa kita gunakan sebagai ritual yang digunakan untuk melambangkan kecintaan kita kepada Tuhan. Ya. Sehingga ritus-ritus itu kemudian melihat bahwa uh, manusia kita sebagai manusia itu kemudian tidak memiliki daya kecuali apa yang sudah digariskan. Kita sering mendengar kata kita harus pasrah, kita harus apa namanya, ketika ada orang meninggal kita sering menghibur bahwa itu adalah sebuah takdir dan seterusnya. Itu adalah hal-hal yang kemudian seakan-akan itu kalau misalnya kita logikakan itu hal yang sangat sangat tidak kalau kita memberikan penjelasan dan kita hanya menyampaikan bahwa itu takdir, itu seakan-akan kita tidak akan bisa menerima kalau kita tidak memiliki kepercayaan kepada Tuhan, ya. Nah, tapi kalau kita berpikir lebih jauh bahwa beberapa uh, frasa yang digunakan seperti misalnya takdir dan seterusnya itu adalah satu 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 bahasa, ya, yang diciptakan memiliki makna yang sangat dalam bahwa uh, kita harus mengingat dan harus sadari bahwa ada hal-hal yang kemudian bisa dicerna oleh akal manusia dan ada hal-hal yang kemudian sampai sekarang belum bisa dicerna oleh manusia, belum ditemukan secara sains dan seterusnya, ya, sehingga kemudian istilah takdir ini kemudian menjadi hal yang penting untuk memberikan kesadaran, ya, bagi setiap peristiwa apapun itu yang
yang kita masih belum bisa mencerna eh, dengan kedudukan manusia sebagai makhluk yang mandiri. Ya, artinya di sana ada kekuatan lain ini. Kita harus memberikan satu penyadaran satu sama lain seperti itu. Nah, rangkaian peristiwa historis sepanjang hidup manusia ini merupakan kehendak Tuhan dan sebuah keniscayaan. Artinya, ya kita dari awal sudah menyadari bahwa eh, kita ini hanya menjalankan takdir kita. Kalau dalam bahasanya apa ya, MHN Najib atau Cak Nun itu ada istilahnya manunggaling kaulo Gusti gitu ya. Jadi unsur-unsur ketuhanan, hal-hal yang menjadi pengajaran itu sudah menyatu pada diri kita dan kita sudah tidak peduli dengan apa yang ada di dunia, sehingga pandangan kita lurus pada bagaimana kemudian kita bisa hidup yang lebih lebih lama lagi, yakni kita memikirkan kehidupan di akhirat misalnya bagi umat muslim, atau bagi umat yang lain mungkin punya satu gambaran lain tentang kehidupan setelah mati. Lah itu adalah satu hal yang apa namanya perlu untuk kita jadikan satu prinsipal gitu ya, melihat melihat kodrat manusia ya. Tapi emang kodrat manusia itu yang sering kita dengar adalah dari aspek kedudukannya, kita memiliki takdir. Tapi seringkali kita tidak terjamah gitu ya, tidak terdoktrinasi bahwa uh, kodrat manusia itu ada beberapa dimensi yang kemudian bisa dijelaskan ya, sehingga kita tidak selamanya hanya berpikiran tentang apa namanya hal-hal yang sifatnya langsung berhubungan dengan vertikal seperti itu. Karena bagaimanapun kehadiran otak yang bisa berpikir itu adalah satu bentuk kepercayaan Tuhan kepada manusia, bahwa manusia disuruh berpikir terlebih dahulu. Kemudian ketika mengalami sesuatu yang sifatnya kodrat ini baru kembali. Ya, sehingga tidak dari awal sudah berpikirnya langsung kepada ketuhanan. Kalau misalnya kita hanya berpikir tentang ketuhanan tanpa mengetahui proses bahwa manusia ini diberikan satu satu kekuatan yang luar biasa, ya, maka kita tidak seakan-akan tidak punya tugas untuk mengembangkan apa yang sudah dipasrahkan Tuhan kepada kita. Nah, sehingga dengan berpikir secara sistematis, secara menyeluruh, ya, manusia ini memiliki berbagai kodrat, maka apa yang atau pemikiran yang kita kita simpulkan dari kodrat manusia ini kemudian akan berperan untuk mengembangkan peradaban kita gitu ya. Dengan kemampuan berpikir kita menciptakan kebudayaan baru yang lebih baik. Dengan kemampuan berpikir manusia kemudian bisa uh, menciptakan berbagai teknologi ya. Itu adalah satu kesatuan dari kodrat manusia. Jangan berpikir bahwa itu adalah bukan kodrat. Itu adalah kodrat, tetapi kita berbicara dari berbagai dimensi yang kemudian saling berkaitan. Nah, yang hubungan dengan manusia sebagai makhluk Tuhan, hubungan dengan vertikal ini adalah titik atau puncak dari kodrat itu sendiri, ya. Tapi bukan berarti yang lain itu tidak penting, tapi kita harus berpikir secara sistematis dari berbagai dimensi kodrat manusia. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas kesempatannya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.